mungkin akan 143 tahun lagi baru akan muncul Kartini-Kartini perempuan-perempuan yang bisa berpotensi dan SPKI ini. Tapi paling tidak, bukan lama atau cepatnya, tapi bagaimana kita bisa setiap hari untuk bisa mengumandangkan emansipasi itu, kesetaraan itu ya. Kalau dulu, zaman dulu kan kita bilang perempuan itu hanya dua tangan ya Ella ya. Ibaratnya seperti dua tangan perempuan zaman dulu itu hanya apa? Satu tangan mengerjakan pekerjaan domestik, dapur, minta maaf kamar tidur, dan sumur atau kamar mandi, cuci pakaian dan sebagainya. Dan tangan satu adalah kamu tidak boleh berkarir. Dulu dua tangan perempuan, tapi sekarang di era sekarang Kartini atau perempuan itu mempunyai banyak tangan, tidak hanya dua. Ibaratnya dia bisa mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, ya, tapi juga dia bisa berkarir di luar. Kemudian lebih dari itu, dia juga dituntut untuk selamat hari Kartini pagi, Kartini-Kartini yang hari ini merayakan. Nah, di sini juga ada Kartini di samping saya yang menuliskan salam hari ini. Kita bertemu lagi 2 hari berturut-turut ya. Iya. Bagaimana kabarnya Kartini? Kabar baik saja Kartini. Oke. Nah, Tribuners sekalian juga mungkin penasaran. Hari ini bertepatan dengan hari Kartini, Posko mengangkat tema apa sebenarnya? Jadi di sini sudah ada judul Jadi Kartini hari ini. Nah, ini kita akan bertanya kepada yang menulis. Jadi Kartini hari ini, apakah hari ini saja atau hari-hari ke depan atau hari-hari lalu? Iya, baik. Terima kasih Kartini Ella dan terima kasih juga Tribuners, selamat pagi. Baik Ella, kita mengangkat tema hari ini adalah Jadi Kartini hari ini di Posko PAM ya, edisi 21 April 2022 ini tentu karena berkaitan dengan tema hari ini adalah Hari Kartini ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang kalau kita melihat bahwa perjuangan Kartini dari tahun 1879 itu memang masih saat ini pun masih terus harus kita perjuangkan. Meskipun kita tidak bisa menafikan bahwa perjuangan Kartini 143 tahun lalu memang sudah terasa saat ini kita masih perlu ada dukungan dan juga ada peningkatan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Kartini masa kini ya, seperti itu. Dan terima kasih juga buat Kartini ya dan Ajeng Kartini yang telah memperjuangkan emansipasi bagi perempuan, kesetaraan bagi perempuan sejak tahun 1879 yang bisa kita rasakan saat ini. Seperti yang kamu bilang tadi, Raden Ajeng Kartini sendiri sudah memulai dari tahun 1879. Saat ini tahun 2020 masih saja kita terus berjuang meskipun sudah ada dari habis gelap terbitlah terang. Setidaknya meskipun belum terang sepenuhnya, tapi sudah ada terang seperti itu. Nah, kalau untuk Kartini-Kartini masa kini sendiri itu sebetulnya yang menjadi contoh untuk masyarakat itu menurut kalian itu siapa saja? Kita bersyukur karena bahwa saat ini kita melihat bahwa peran perempuan ya, di berbagai daerah di Indonesia maupun di NTT sendiri itu sudah sangat luar biasa ya. Mereka Kartini-Kartini itu perempuan-perempuan NTT dan Indonesia itu sudah punya kesempatan bahkan memiliki kapasitas untuk mereka bisa mengekspresikan dirinya, menghasilkan karya di bidang masing-masing ya, karya-karya yang positif. Ini sungguh luar biasa. Kita sebut saja Ella di tingkat nasional mungkin ya. Kita di tingkat nasional kita punya siapa coba? Menteri-menteri yang hebat luar biasa. Ada Sri Mulyani, terus dulu ada Sri Susi Puji Astuti. Kemudian kita juga punya Menteri Sosial Risma ya. Itu orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat di bidangnya masing-masing. Kita juga punya di bidang hukum ya, ada Hakim Agung Hakim Agung yang dulu pernah menyidangkan kasus Gayus itu ya, Albertina Ho. Kita punya Albertina Ho ya,
seperti itu. Dan di Nusa Tenggara Timur juga ada hakim. Di Nusa Tenggara Timur kita juga punya hakim yang luar biasa, banyak sekali hakim-hakim perempuan, tapi salah satunya adalah Paula da Silva Nino, luar biasa. Dan di NTT ini coba kita sebut saja tokoh-tokoh perempuan yang memang luar biasa. Kita ada Ibu Emino Leni ya, ada ya dari tingkat DPR legislasi kita lihat ada Emino Leni, Ince Sayuna, ada Anna Colin, dan ada perempuan-perempuan hebat lainnya. Dan di tingkat rohaniawan ada Ibu Pendeta Mary Kolima yang menduduki jabatan ketua BEMIT ya, sinode. Kemudian ada Pendeta Emi Sahartihan dan Suster Laurentina ya itu. Kemudian di bidang-bidang aktivis, para aktivis kita punya Ansi Rida, Veronica Atta, Sarah Lerimbuit kita punyanya. Kemudian ada Esther Dai ya. Dan tadi di tingkat penegakan hukum kita punya tadi Paulina da Silva Nino ya. Kemudian ada lagi di aparat keamanan kita punya polisi-polisi yang hebat di IN, dan ada satu Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Eliana Papote. Kompol Eliana Papote, luar biasa. Di tingkat jaksa kita punya Ina Malo, kita punya Sherly Monotede ya. Ada lagi kita punya perempuan-perempuan yang hebat di bidang sastra. Itu ada siapa? Ada Ibu Maria Matilis Banda ya. Dan di tingkat jurnalis kita punya Ana Jukana ya. Kita punya Ana Jukana, dan kita punya juga Ella Uzuras, dan juga kita punya kakak namanya Leo ya. Dan ada juga kakak Metir, Diu, dan banyak sekali wartawan. Itu banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berkiprah di bidangnya ya. Untuk nasional sendiri kita punya penerbang Sarah Kusuma, kita punya penerbang Variana Dewi. Bayangkan Variana Dewi ini, Ella, dia adalah satu-satunya pilot Asia yang bisa menerbangkan helikopter jenis Kolibri. Perempuan satu-satunya. Ya, itu sangat luar biasa ya. Bidang kesenian kita punya Mira Lesmana ya di tingkat nasional ya, sutradara ya. Kita punya itu ya. Terus di bidang mode ada siapa? Ana Avante ya, kita punya itu. Dan untuk pejuang-pejuang yang lainnya kita punya suster, orang bilang suster Apung, tahu? Andi Rabia, itu perawat di Kepulauan Sulawesi. Dengan dedikasinya, Ella dia menjangkau pasiennya dengan mengarungi sungai kali 11 jam hanya untuk bisa menjangkau pasiennya. Seorang perempuan. Ini menunjukkan apa ya? Ini menunjukkan bahwa sudah banyak sebenarnya Kartini yang perempuan-perempuan Kartini masa kini yang merasakan, yang menjadi buah dari perjuangan Raden Ajeng Kartini. Seperti itu. Dan tadi kita sudah membahas kesetaraan dan banyak sekali hal yang sudah dilakukan oleh perempuan di zaman sekarang sebagai buah dari usaha dan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini di masa itu. Nah, tetapi mungkin banyak sekali Kartini di luar sana yang masih baru memahami konsep kesetaraan itu sebenarnya. Setara di sini itu sebenarnya harusnya seperti apa sehingga jangan sampai mengorbankan hal-hal lain karena kita mengejar kesetaraan. Baik, Ella. Kesetaraan. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu setara itu kan berarti apa? Sejajar ya. Dia berimbang. Dan kalau kita melihat dari perjuangan yang apa yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini 1879 lalu itu di masa hidupnya itu adalah hanya kalau bisa saya bilang sebenarnya hal sederhana yang besar yang bisa menjadi cikal bakal kesetaraan saat ini ya. Hal sederhana yang besar itu apa? Yang diperjuangkan Kartini saat itu adalah hanya perempuan bisa memperoleh pendidikan, bisa bersekolah hingga jenjang tinggi, dan kemudian perempuan juga bisa berkiprah di luar. Selain sederhana, ya sederhana namun luar biasa ya. Hanya dua hal. Tetapi saat ini sebenarnya kesetaraan itu seperti apa? Kesetaraan itu sebenarnya seperti kalau menurut saya ya itu tadi sejajar. Dia bisa mengekspresikan dirinya, dia bisa mewujudkan impian-impiannya, dia bisa menggapai cita-citanya, dan dia juga bisa melakukan berbagai hal tanpa ada tekanan, tapi dengan tetap bermartabat, dengan tetap tahu diri bahwa kita adalah seorang ya
perempuan. Bukan seperti itu. Tahu diri artinya seperti gini, jangan kebablasan. Karena kita lihat bahwa tidak sedikit perempuan-perempuan yang berhasil ya dalam bidangnya masing-masing, masih ada satu dua yang kebablasan. Kebablasannya ini seperti apa? Kebablasan seperti begini. Banyak yang kita temui, akhirnya malah justru dia ingin setara, kemudian dia diberi peluang untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan, namun kemudian dalam perilaku kehidupannya, dalam keluarganya, dia tidak menghormati suami. Dia melakukan hal-hal yang justru malah menindas keluarganya, menindas suami. Bagi saya sudah besar, saya tidak melakukan apa-apa lagi. Akhirnya saya mengabaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan lain yang mestinya dibagi peran yang sama antara suami dan istri atau keluarga. Kebablasan seperti ini. Saya harap semoga tidak seperti itu ya. Artinya karir banyak di luar, anak tidak diperhatikan, pendidikannya tidak diperhatikan, keluarganya tidak diperhatikan. Itulah kebablasan yang saya maksud. Jadi memang kita perlu memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan, tetapi tidak sampai harus seperti itu ya, kebablasan. Nah, kalau ini kita berbicara tentang Kartini, dan saat ini kita berada di wilayah NTT yang notabene ini adalah daerah dengan budaya Katidak yang tinggi. Anda sendiri melihat hal ini seperti apa dari pandangan di NTT? Memang tadi saya bilang ya di awal bahwa kita sudah merasakan buah dari perjuangan Kartini itu di masa sekarang. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa daerah Nusantara ini, Indonesia khususnya NTT kan juga luas. Ketika mungkin kita berada di satu tempat yang mungkin bisa untuk kita memberi kesempatan kepada perempuan-perempuan itu mereka banyak keluar potensi-potensi perempuan di wilayah NTT ya. Mereka bisa melakukan pekerjaan apa saja, dari pekerjaan yang kasar misalnya sampai pekerjaan politik di luar. Kita juga punya di NTT ini ada Lili Amaralda Silva Alves ya, dia pegawai retail NTT ya, yang sampai naik-naik tiang Telkom itu untuk memperbaiki ini. Nah, seperti itu. Dia dari Timor Leste ya, artinya dari daerah atau kita punya orang-orang tertentu yang seperti tadi Paulina da Silva Nino ya, dari apa? Itu asal dari mana? Dari Keva ya. Kita lihat kan Keva juga budaya patriarkalnya kental ya. Tetapi kemudian ketika Paulina da Silva Nino ini bisa belajar, bisa akhirnya menggapai cita-citanya menjadi seorang hakim, berarti kan kita melihat bahwa ada kesempatan di situ. Tapi untuk daerah-daerah yang terpencil belum bisa karena masih kental patriarkal. Tugas kita bersama. Memang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Kartini yang saat ini sedang berjuang untuk kesetaraan, mendapatkan kesetaraan. Oke, nah untuk Kartini muda yang mungkin saat ini masih dalam proses mencari jati diri nih, sebenarnya saya mau kemana nih? Ada pesan? Iya, artinya begini, menggapai cita-cita itu berlaku bagi siapa saja ya, tidak memandang jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan, semua bisa. Perempuan-perempuan muda dia teruslah untuk bisa bercita-cita, menggapai cita-citanya itu dengan baik. Walaupun kamu berada di wilayah mana saja, di wilayah kota, di wilayah desa yang mungkin tadi yang Ella bilang masih terpencil, yang masih kental adat istiadatnya, masih kental suasana patriarkalnya, tapi terus bisa untuk meningkatkan kapasitas dirinya seperti itu. Dan saya rasa akan bisa dilakukan kalau semua orang bergandengan tangan ya. Kelompok patriarkat yang masih kental di satu daerah, kemudian memang tidak mudah karena lihat Raden Ajeng Kartini saja memperjuangkan 143 tahun lalu di daerah-daerah yang terpencil kita yang masih banyak suasana patriarkat itu juga pasti mungkin akan mulai start dari situ. Mungkin akan 143 tahun lagi baru akan muncul Kartini perempuan-perempuan yang bisa berpotensi dan mengekspresikan diri. Tapi paling tidak, bukan lama atau cepatnya, tapi bagaimana kita bisa setiap hari untuk bisa mengumandangkan emansipasi itu, kesetaraan gitu ya. Kalau dulu, zaman dulu kan kita bilang perempuan itu hanya 2 tangan ya Ella ya.
ibaratnya seperti dua tangan perempuan zaman dulu itu hanya apa? Satu tangan mengerjakan pekerjaan domestik, dapur, minta maaf kamar tidur, dan sumur atau kamar mandi, cuci pakaian dan sebagainya. Dan tangan satu adalah kamu tidak boleh berkarir. Dulu dua tangan perempuan, tapi sekarang di era sekarang Kartini atau perempuan itu mempunyai banyak tangan. Banyak tangan, tidak hanya dua. Ibaratnya dia bisa mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, ya, tapi juga dia bisa berkarir di luar. Kemudian lebih dari itu, dia juga dituntut untuk menjadi ahli. Dan yang kita bicarakan ahli apa ya? Ahli ekonomi karena menghitung. Kemudian ahli harus bisa menjadi guru juga. Ahli pendidikan ya untuk anak-anak. Bagaimana dia bisa mengajari anak-anak, memberi pendidikan yang baik bagi anak-anak. Dia harus bisa jadi itu. Kemudian dia juga harus jadi ahli hukum. Ahli hukum ketika anak-anaknya bertengkar atau apa, dia harus bisa menyelesaikan itu dengan cara-cara yang baik. Ahli kesehatan, mengobati anggota keluarganya yang sakit. Lebih dari itu bahwa dia juga harus bisa berkomunikasi. Jadi tangan-tangan lain yang harus dimiliki saat ini, dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya, dengan lingkungan sekitar. Selain itu dia juga harus bisa memiliki pemikiran yang terbuka, memiliki ide-ide yang cemerlang. Kemudian lebih dari itu, tangan lain adalah bahwa dia harus bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang positif untuk keluarga dan lingkungannya, dan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Tapi semua itu hanya bisa didapat ketika dia memiliki pengalaman, pengetahuan yang cukup. Pengetahuan itu tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal ya, pendidikan informal, bersosialisasi dengan tetangga, pengalaman-pengalaman yang dibawa. Artinya berliterasi, dia harus bisa berliterasi sehingga bisa menjalankan perannya dengan banyak tangan itu dengan baik. Namun saya pikir juga tangan yang banyak untuk perempuan masa kini juga akan sulit dijalankan ya, peran-peran dengan tangan yang baik sulit dijalankan ketika keluarga atau suaminya tidak membantu. Jadi tangan yang banyak Kartini saat ini harus juga dibantu oleh laki-laki atau suami atau pasangannya. Seperti itu. Itulah yang dinamakan kesetaraan. Kartini menuntut, perempuan menuntut kesetaraan. Sudah diberikan, sekarang sudah mendapat banyak tangan, banyak kesempatan, tetapi tangan itu juga harus dibagi peran terhadap kepada suaminya atau pasangan. Seperti itu ya. Itu tugas yang harus dijalankan oleh perempuan-perempuan dan Kartini masa kini. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan karena panjang dan lebar tentang Kartini ini ya. Semoga tribuners yang menyaksikan juga sedikit memahami sehingga bisa sedikit terbuka pikirannya untuk bagaimana seharusnya kita menghadapi perjuangan ini gitu. Dan jangan sampai mengorbankan yang satu untuk mengejar yang satu. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Nah ini kita Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri itu masih berada di urutan yang paling bawah soal literasi. Dan sudah seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi bahwa untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak itu kita harus lebih banyak berliterasi. Ini mungkin bisa menyampaikan pesan kepada pihak terkait agar bisa menangani hal ini ketika kita berjuang untuk satu hal, tetapi kuncinya ada di sini di literasi. Kata kunci literasi ya. Berarti Kartini masa kini, perempuan masa kini harus mampu berliterasi. Tidak melulu berliterasi itu apa sih? Ya, aduh kita harus sekolah tinggi kan? Aduh kita harus bergaul dengan orang-orang yang super kan? Ada orang-orang yang penting kan? Tidak. Literasi secara sederhana, yaitu apa? Meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan keterampilan kita dengan yang ada di sekitar kita. Tentunya pasti kita tahu zaman sekarang sudah teknologi ya, handphone ada ya. Berliterasilah dengan handphone. Artinya apa? Membaca hal-hal yang positif di handphone ya. Itu kan bagian dari literasi. Ya, jangan hanya seperti kemarin saya bilang, jangan hanya apa? TikTokan 24 jam nggak berhenti, ya kan? Memang itu juga bagian dari literasi. Misalnya mengembangkan literasi digital ya, mengembangkan potensi diri kan, mungkin dia di bidangnya situ ya. Tetapi kalau 24 jam itu kan juga nggak benar ya, artinya suami dan keluarga juga terabaikan ya. Kemudian bisa melihat hal-hal kan sekarang kan dalam genggaman kan, orang bilang apa, semua pendidikan, semua
Semua pengetahuan ada di handphone. Tinggal bagaimana cara kita mengaksesnya itu. Kalau kita mengakses yang negatif terus, artinya kita tidak bisa berliterasi, ya kan? Semuanya ada di handphone. Kemudian apa? Membaca, kan masih ada yang manual tuh loh. Ada koran nih, pos kupang nih, berlangganan misalnya pos kupang kan. Kan banyak berita-berita yang positif di sini kan. Berliterasi itu juga bagian berliterasi, dan literasi yang lebih sederhana lagi apa? Berkumpullah dengan tetangga-tetangga di lingkungan sekitar. Itu juga bagian dari literasi menurut saya. Kenapa? Akan ada banyak penyampaian informasi tentang hal-hal keluarga ya. Kemudian kita bisa saling support, misalnya ada persoalan-persoalan yang kita sharing. Itu kan bagian dari literasi yang mengedukasi. Ya, ya. Kemudian berliterasi seperti apa? Berliterasi dengan di lingkungan dengan yang lebih tinggi, misalnya kelurahan. Ya, ada muslim bank, muslim tel, muslim kecamatan, bahasa kalau kecamatan, cinta ya. Ya, ada di kecamatan bisa ikut di situ. Kenapa? Supaya itu meningkatkan pengetahuan kita kan, meningkatkan literasi kita di berbagai bidang kehidupannya sendiri. Karena banyak hal yang dibahas. Itu literasi yang sederhana. Literasi itu tidak sulit, berliterasi itu tidak sulit. Hanya mungkin karena orang belum paham ya. Seperti itu ya. Oke, berliterasi. Nah, ini kemudian kita kembali lagi ke Kartini. Saya pernah mendengar dari salah satu Kartini muda NTT di Wileba. Dia pernah menanyakan hal ini pada hari perayaan Hari Perempuan Internasional. Kita sebagai perempuan, kita perempuan adalah penerus perjuangan Kartini. Tetapi masih ada perempuan yang sangat gemar menjatuhkan perempuan lain. Nah, ini seperti apa? Oke, ini juga kita tidak bisa menutupi hal ini ya. Kita tahu di lingkungan sekitar kita memang ada banyak kejadian seperti itu ya, bahwa perempuan antar perempuan, jadi perempuan itu bersaing dalam tanda kutip ya, sebenarnya kan bukan bersaing ya, tapi ini bersaing positif ya. Perempuan itu akhirnya bersaing dalam tanda kutip tidak hanya pada laki-laki, terhadap perempuan sendiri. Karena apa? Iya, mereka tidak bersatu. Kita tidak bersatu, perempuan-perempuan saling menjatuhkan. Padahal harus dibutuhkan kan mendukung, bukan menjatuhkan, mensupport, bukan menghancurkan, ya seperti itu. Memuji ketika dia mendapat prestasi atau dulu di suatu bidang atau meraih prestasi tertentu, bukan malah menghujat, bukan malah nyinyir, ya seperti itu. Tapi ini kejadian di berbagai. Ini adalah salah satu hambatan yang dihadapi dalam emansipasi dan kesetaraan perempuan. Perempuan sendiri ada yang masih menghancurkan perempuan lain. Ya. Padahal kan kita sebenarnya tidak boleh saling menghancurkan, saling mendukung. Perempuan juga mendukung laki-laki ya, karena kesetaraan tadi. Jadi dukungan support itu kita berikan kepada sama perempuan dan juga sama laki-laki. Dan kita mau setara. Ya. Jadi tidak boleh ada persaingan. Sebenarnya seperti itu ya. Ya, banyak terjadi ya. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan terkait tadi, bahwa kita perempuan, sesama perempuan harus saling mendukung untuk kita mendukung laki-laki, bukan untuk kita melawan laki-laki atau melebihi laki-laki. Tetapi untuk setara dalam kapasitas masing-masing. Ya, dalam kapasitas masing-masing. Laki-laki juga seperti itu ya. Mereka juga harus saling mendukung antar laki-laki untuk bersama-sama mendukung perempuan sehingga tercapai kesetaraan. Jangan sebaliknya seperti tadi. Laki-laki sama-sama saling mendukung, menguatkan, kemudian menghancurkan perempuan karena bersaing. Karena saya mau bilang ini bukan persaingan ya, bukan persaingan. Emansipasi, kesetaraan ini bukan persaingan antara laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya. Jadi ini sudah banyak sekali hal yang disampaikan oleh Kak Novel pada pagi hari ini. Mungkin Tribuners Kartini muda yang Kartini muda ataupun Kartini yang sudah berjuang selama puluhan tahun untuk meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini ini, semoga bisa mendapatkan pemahaman yang baru dari semua yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Nah, Tribuners sekalian, seperti yang sudah tadi dikatakan dan dijelaskan oleh Kak Novel, bahwa untuk bisa memberi terang sedikit di dalam kegelapan, maka butuh peran kita semua ya, semua perempuan yang harus mengambil bagian dalam perjuangan ini. Nah, untuk bisa melangkah, diperlukan keberanian untuk bisa melangkah satu langkah saat ini juga. Jangan sampai menunggu untuk
kapan saya bisa melangkah untuk bisa mengarahkan cahaya itu. Kalau tidak mengambil langkah sekarang, maka selamanya akan ada di sini seperti itu. Benar ya, karena Kartini ya sampai habis gelap terbitlah terang. Ya, itu berisi banyak sekali surat-surat Kartini di situ. Itu sebenarnya maknanya luas. Habis gelap terbitlah terang. Berarti tadi perempuan atau laki-laki yang lainnya itu juga harus saling mendukung. Artinya ketika Kartini perempuan sudah duduk di dalam posisi-posisi yang baik, sudah sukses di bidang masing-masing, jangan lupa untuk mengkaderkan sehingga lahir lagi perempuan lain untuk duduk di posisi itu. Tidak melakukan itu habis gelap, karena terang itu kan memang terang itu abadi, tetapi terang yang dimiliki manusia, kesuksesan yang dimiliki manusia itu kan tidak abadi. Nah, sama juga perempuan yang telah berhasil tidak akan abadi. Maka persiapkanlah, kaderlah perempuan lain untuk bisa menjadi terang. Karena ketika terang habis, masih ada kamu membentuk terang lain, perempuan yang terang lain untuk bisa menerangi hal lain. Itu seperti itu kuncinya seperti itu ya. Itu adalah woman woman ya, perempuan saling mendukung untuk bisa maju bersama-sama. Dan saat ini adalah momen penting untuk di hari Kartini ini, momen penting untuk kita merefleksikan kembali ya, sejauh mana nih perjuangan Kartini yang dulu sudah terrealisasi sampai saat ini. Dan saya mau bilang juga bahwa perempuan, sukseslah kalian di bidang masing-masing ya, ekspresikan dirimu sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki, tapi dengan cara yang bermartabat, tidak meninggalkan nilai, tidak meninggalkan kesetaraan itu, dan tidak melebihi kesetaraan itu. Dan untuk laki-laki juga ya, bahwa kesetaraan yang diharapkan itu bukanlah kesetaraan yang menimbulkan persaingan. Tidak, wanita atau perempuan tidak akan menyaingimu ya. Justru dengan kesetaraan itu sebenarnya perempuan ingin mendukung sehingga bersama-sama bisa tercipta kesetaraan di dalam keluarga, di dalam lingkungan sosial, dan di dalam masyarakat dunia. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Kak sudah berbagi dengan kita dan Tribuners. Sudah banyak sekali hal yang disampaikan. Semoga nyangkut di otak Tribuners, terutama Kartini muda yang saat ini masih dalam masa pencarian jati diri dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi saya Ella Usurasi mengucapkan selamat hari Kartini. Saya Ella Usurasi dan juga Kang Novel mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat hari Kartini. Saya kira mau kesannya dulu. Kesannya ini harus sambar tahu. Karena itu sudah kata yang saya tidak tahu sudah ada gejala sudah mau ini. Tandai semua orang-orang yang disebutkan nama-nama.